100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, seperti biasa kita akan ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka. Dan finally, kita udah nyampe di pembahasan volume 23 part terakhir. Dimana di part terakhir ini, kita bakalan menyaksikan pertarungan yang udah kalian tunggu-tunggu dari kapan tahu, yaitu pertarungan antara Tatsuya melawan Katsuto. Nah, karena pertarungan antara Tatsuya versus Katsuto ini udah kalian tunggu-tunggu sejak lama, di video kali ini saya udah mencoba semampu saya untuk menjabarkan secara detail semua hal yang terjadi ketika pertarungan berlangsung. Tapi saya gak ngejanjiin semuanya bakalan perfect ya. Dan mungkin aja nanti itu kalian bakalan nemuin banyak kekurangan di cara penyampaian saya. Jadi kalau misalkan nantinya ada adegan yang gak kalian pahami karena penjelasan dari sayanya kurang srek atau kurang jelas, ya saya mohon maaf lah ya. Itu kan keituannya bisa kita itukan. Nanti anunya kita iniin. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, sekarang kita akan langsung cus aja ke inti pembahasan dari video volume 23 part kelima ini. Pada hari Sabtu petang, sekitar pukul 6 sore, Miyuki beserta Minami memutuskan untuk pergi menemui Tatsuya di kediaman barunya yang ada di daerah Izu. Miyuki dan Minami pergi ke Izu diantarkan oleh Hanabishi Hyongo dengan mengendarai sebuah mobil sedan mewah. Miyuki bener-bener udah gak bisa ngebendung lagi rasa rindunya ke Tatsuya meskipun mereka gak bisa ketemu hanya beberapa hari saja. Dan singkat cerita, ketika rombongan Miyuki ini udah sampai di depan villa Tatsuya, ternyata Tatsuya sudah berdiri siaga di depan villa menunggu kedatangan Miyuki dan Minami. Saking rindunya Miyuki ke Tatsuya, yang ada di pikiran Miyuki saat itu hanya ada Tatsuya seorang. Meskipun Tatsuya dan Miyuki berpisah hanya seminggu aja, tapi bagi keduanya 1 minggu itu benar-benar terasa sangat lama. Makanya di sini Miyuki pun terlihat sangat gelisah layaknya orang yang kekurangan obat. Miyuki yang saat itu udah gak sabaran memilih untuk membuka sendiri pintu mobil yang ada di sampingnya. Dan Miyuki pun langsung keluar dari mobil sambil berlari menuju ke arah Tatsuya. Setelah itu Miyuki pun akhirnya bisa ngelepas kerinduannya sambil memeluk Tatsuya tanpa memperdulikan kehadiran Hyongo dan juga Minami. Singkat cerita, Tatsuya pun mengajak Miyuki dan Minami untuk masuk ke dalam villa dan mengajak mereka berdua untuk makan malam. Tatsuya juga sempat mengajak Hyongo untuk makan malam juga, tapi Hyongo menolak ajakan Tatsuya tersebut dengan alasan Hyongo ini masih punya pekerjaan, sehingga Hyongo memilih untuk kembali pulang ke kediaman utama klan Yotsuba. Singkat cerita, Tatsuya, Miyuki, dan juga Minami menikmati makan malam bersama setelah sekian lama. Nah, setelah selesai makan malam, Tatsuya dan Miyuki memutuskan untuk bersantai bersama di area balkon sambil menikmati udara malam. Ketika keduanya sedang menikmati suasana santai tersebut, Tatsuya berinisiatif untuk memulai pembicaraan dengan Miyuki. Di sini, Tatsuya menanyakan tentang alasan kenapa Miyuki datang ke Izu. Miyuki pun menjawab bahwa Miyuki datang ke Izu karena dia sangat mengkhawatirkan Tatsuya yang saat itu sedang ditimpa banyak masalah. Mulai dari desakan untuk mengikuti proyek Dione, terus ada juga masalah terkait rencana penyerangan oleh pasukan pertahanan Jepang, dan the last but not least adalah pertarungan melawan Katsuto. Setelah mengetahui semua hal itu, mana mungkin Miyuki bisa duduk tenang tanpa memikirkan keselamatan Tatsuya. Lebih-lebih, Tatsuya dipastikan akan berjuang sendirian dalam menghadapi masalah-masalah besar ini. Tentu aja hal ini semakin membuat Miyuki khawatir. Dan yang paling Miyuki khawatirkan saat ini adalah masalah di mana Tatsuya akan menghadapi Katsuto pada hari Minggu besok. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan oleh klan Yotsuba, klan Jumonji itu memiliki sebuah teknik rahasia yang bernama overclocking. Dan kalau sampai Katsuto menggunakan teknik overclocking ini saat melawan Tatsuya, Miyuki pun berfirasat bahwa Tatsuya sekalipun akan mengalami kesulitan untuk menang melawan Katsuto. Dari sini, karena Miyuki udah gak tahan membayangkan kesulitan Tatsuya, Miyuki pun membulatkan tekadnya dan memutuskan untuk menghapus segel pledge yang selama ini mengekang Tatsuya supaya Tatsuya bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Tatsuya pun langsung kaget setelah mendengar keputusan dari Miyuki ini. Tatsuya kemudian berusaha untuk menenangkan Miyuki dan menyarankan agar Miyuki jangan bertindak gegabah tanpa seizin dari Maya. Tatsuya juga mengingatkan Miyuki bahwa dirinya hanya butuh segel pledge dilepas untuk sementara waktu seperti biasanya dan itu udah cukup bagi Tatsuya. Tapi ternyata Miyuki masih bersikukuh bahwa dia ingin menghapus segel pledge seutuhnya karena Miyuki gak mau terus-terusan menjadi beban bagi Tatsuya.
Dan Miyuki benar-benar udah gak peduli kalau dia memang harus dihukum oleh Maya atas tindakannya ini. Setelah melihat kuatnya tekad Miyuki, Tatsuya pun akhirnya menuruti keinginan Miyuki dan Tatsuya akan melakukan ritual penghapusan segel pledge pada malam itu juga. Nah, sebelum memulai ritual penghapusan segel pledge, Tatsuya meminta Minami untuk memandikan Miyuki sebersih-bersihnya dengan catatan Miyuki tidak boleh memakai sabun atau pengharum apapun supaya tubuh Miyuki dalam kondisi bersih sebersih-bersihnya. Dan setelah selesai mandi, Miyuki lalu diminta untuk mengenakan pakaian yang sudah disediain oleh Tatsuya. Dan ternyata pakaian yang udah disediain sama Tatsuya itu adalah pakaian untuk seorang Miko yang bagian atasnya terlihat seperti kimono putih dan bawahannya terlihat seperti hakama berwarna merah. Nah, masalahnya di sini nih. Saat Miyuki ingin pakai pakaian Miko tadi, ternyata Miyuki sama sekali gak nemuin pakaian dalam set pakaian Miko tadi. Yang berarti Tatsuya memang tidak menyarankan Miyuki untuk mengenakan pakaian dalam ketika prosesi ritual. Saat itu, Miyuki sebenarnya udah ngerasa malu banget gitu, cuma ya mau gimana lagi. Demi kelancaran prosesi ritual, Miyuki pun tanpa banyak tanya langsung memakai pakaian Miko tersebut sesuai perintah Tatsuya. Singkat cerita, setelah Tatsuya dan Miyuki selesai melakukan persiapan, mereka berdua kemudian berkumpul di sebuah ruangan untuk memulai prosesi ritual penghapusan segel pledge. Setelah itu, mereka berdua pun kemudian duduk berhadapan satu sama lain. Dari sini, Tatsuya kemudian mulai menjelaskan kepada Miyuki perihal metode yang akan Tatsuya gunakan untuk menghapus sihir pledge. Untuk menghapus segel pledge secara permanen, pertama-tama Tatsuya akan meminta Miyuki untuk melepaskan segel pledge seperti biasanya. Dan setelah itu Tatsuya akan langsung mengaktifkan sihir gatekeeper pada gate yang ada di dalam alam bawah sadar Miyuki. Sehingga ketika rangkaian sihir atau magic sequence dari sihir pledge ini berusaha melewati gate Miyuki, maka magic sequence tersebut akan langsung hancur oleh sihir gatekeeper Tatsuya. Di volume 20 saya pernah menyinggung perihal sihir gatekeeper ini dan di sana saya juga udah sempat ngejelasin bahwa setiap penyihir itu punya yang namanya gate yang terletak di alam bawah sadar setiap penyihir. Dan seperti yang kalian tahu, ketika seorang penyihir ingin merealisasikan sihir mereka di alam fisik atau di dunia nyata, setiap rangkaian sihir atau magic sequence yang sudah tersusun di otak seorang penyihir itu harus melalui yang namanya gate tadi ya, supaya magic sequence tersebut bisa terrealisasi di dunia nyata. Nah, sihir gatekeeper ini bisa dibilang sebagai sihir geram dispersal dalam bentuk blokade yang menempel pada gate milik seorang penyihir, kayak saringan gitu ya. Jadi nantinya ketika seorang penyihir berusaha untuk mewujudkan sihirnya di dunia nyata, sihir mereka tidak akan pernah bisa terwujud karena magic sequence atau rangkaian sihir yang seharusnya bisa melalui gate malah diblokir dan dihancurkan oleh sihir gatekeeper ini. Nah, karena sihir pledge ini masih termasuk kategori sihir, udah pasti sihir pledge pun bakalan bisa dinetralkan dengan gatekeeper layaknya sihir-sihir pada umumnya. Karena magic sequence dari sihir pledge sekalipun masih harus melewati gate terlebih dahulu supaya bisa terrealisasi menjadi sebuah sihir. Singkat cerita, setelah Tatsuya memberi penjelasan terkait metode penghapusan sihir pledge, Tatsuya kemudian menyiapkan sebuah teko yang berisi air murni dan juga 2 buah cangkir kecil. Tatsuya meminta Miyuki untuk meminum air murni dari teko tersebut setidaknya 1 cangkir sebagai upaya untuk memurnikan tubuh sebelum ritual penghapusan sihir pledge dimulai. Nah, setelah dua-duanya meminum air murni tersebut, Tatsuya kemudian menjelaskan bahwa untuk melepaskan segel pledge dengan sihir gatekeeper, Tatsuya akan menyelam jauh menggunakan elemental sight untuk mencari segel pledge yang terpasang di alam bawah sadar Miyuki. Oleh karena itu, supaya ritual penghapusan segel pledge ini berjalan lancar, Tatsuya dan Miyuki harus saling terhubung satu sama lain dalam tingkatan yang sedalam-dalamnya. Nah, setelah mendengarkan pernyataan ini dari Tatsuya, muka Miyuki langsung memerah gitu karena menganggap dia akan melakukan dengan Tatsuya. Tatsuya yang saat itu sedang dalam mode serius butuh beberapa detik untuk sadar bahwa perkataannya itu benar-benar bersifat ambigu. Beberapa detik kemudian, Tatsuya pun sadar bahwa perkataannya itu benar-benar telah membuat Miyuki salah paham. Tatsuya pun meminta maaf kepada Miyuki dan menjelaskan bahwa maksud dari saling terhubung ke tingkat yang mendalam itu adalah hubungan secara spiritual, bukan secara fisik. Nah, sadar bahwa dirinya ini telah salah paham, wajah Miyuki pun jadi semakin memerah karena rasa malu yang luar biasa. Miyuki merasa sangat malu karena dirinya sadar ternyata orang yang pikirannya sedang traveling itu cuma dia doang. Karena saking malunya, Miyuki pun sampai-sampai lari dari hadapan Tatsuya.
Tatsuya pun segera mengejar Miyuki sambil berulang-ulang kali meminta maaf kepada Miyuki karena telah membuatnya salah paham. Dan drama salah paham ini berlangsung sekitar 10 menit lamanya. Singkat cerita, setelah drama yang tak terduga itu selesai, Tatsuya dan Miyuki pun kembali ke mode serius. Dan dengan begini, ritual penghapusan segel pledge pun akhirnya dimulai. Sesuai instruksi Tatsuya, pertama-tama Miyuki melepaskan segel pledge dengan cara mencium kening Tatsuya. Dan setelah itu, pancaran psion tiba-tiba muncul keluar dari tubuh Tatsuya dan Miyuki. Tatsuya kemudian langsung memeluk Miyuki dengan erat sambil mulai berkonsentrasi penuh untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Miyuki dengan menggunakan Elemental Sight. Dengan Elemental Sight, Tatsuya terus-menerus mencari rangkaian sihir atau magic sequence dari sihir pledge yang tertanam di alam bawah sadar Miyuki. Dari luar, raut wajah Tatsuya dan juga Miyuki terlihat seperti sangat kelelahan sampai-sampai keduanya ini mengeluarkan keringat karena prosesi ritual ini. Singkat cerita, setelah susah payah mencari dengan Elemental Sight, akhirnya Tatsuya berhasil menemukan magic sequence dari sihir pledge, yang mana saat itu segel pledge baru mulai terbentuk kembali sesaat setelah dilepaskan oleh Miyuki beberapa saat yang lalu. Karena Tatsuya sudah menemukan targetnya, tanpa basa-basi lagi Tatsuya pun langsung memasang sihir Gatekeeper pada gate Miyuki. Dan benar aja ketika magic sequence dari sihir pledge ini ingin keluar melewati gate Miyuki, sihir pledge ini pun hancur seketika oleh Gatekeeper Tatsuya. Dan dengan begini, ritual penghapusan segel pledge pun dinyatakan sukses dan Tatsuya akhirnya telah bisa menggunakan seluruh kekuatan sihirnya tanpa batasan apapun. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Minggu pagi tanggal 26 Mei tahun 2097, Katsuto dan Mayumi berencana untuk mengunjungi kediaman Tatsuya di Izu seperti yang sudah dijadwalkan. Tentu aja tujuan mereka mengunjungi Tatsuya adalah untuk melakukan dialog perihal proyek Dione. Selain Katsuto dan Mayumi, rupanya Mari juga turut pergi bersama Katsuto dan Mayumi. Mari beralasan bahwa dia juga ingin membujuk Tatsuya supaya ikut proyek Dione sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Tatsuya. Mayumi dan Mari pergi menuju ke kediaman Tatsuya dengan mood ceria seolah-olah mereka sudah yakin gitu bahwa Tatsuya pasti akan menuruti keinginan mereka. Akan tetapi, mood ceria Mayumi itu langsung hancur seketika di saat Mayumi mendengarkan penolakan dari Tatsuya. Dan betul sekali ketika Katsuto dan kawan-kawan ini sampai di rumahnya Tatsuya dan mulai berdiskusi perihal proyek Dione, Tatsuya langsung menolak mentah-mentah permintaan Katsuto dan kawan-kawan yang menginginkan dirinya untuk ikut proyek Dione. Oh iya, by the way, di sini obrolan antara pihak Tatsuya dengan pihak Katsuto bakalan saya ringkas aja ya. Soalnya ada beberapa dialog yang gak penting lah, seperti celetukan-celetukan dari Mari yang sengaja saya gak masukin gitu karena celetukannya itu emang gak penting amat lah ya. Oke, kembali ke cerita. Mendengar penolakan dari Tatsuya, Katsuto langsung memasang wajah masam dan serius sambil menanyakan alasan kenapa Tatsuya tidak mau ikut proyek Dione. Akan tetapi, Tatsuya tidak menjawab pertanyaan Katsuto tersebut. Dan malahan Tatsuya itu malah bertanya balik ke Katsuto, atas dasar apa sih Katsuto dengan seenaknya meminta dirinya untuk ikut proyek Dione. Katsuto pun menjawab bahwa proyek Dione ini adalah sebuah proyek yang akan menjadi kesempatan emas bagi para penyihir untuk menunjukkan ke dunia bahwa penyihir itu bukanlah sosok yang selalu dijadikan alat perang semata. Katsuto mengingatkan Tatsuya bahwa saat ini, para penyihir di seluruh dunia, terutama di Jepang, sedang mengalami perlakuan diskriminatif oleh masyarakat non-penyihir yang kian hari kian memburuk. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyihir-penyihir dari Ten Master Clans termasuk Tatsuya untuk melindungi hak-hak dari penyihir yang tertindas. Terlebih lagi, Tatsuya juga sudah menciptakan sebuah sihir tingkat taktis yaitu Active Air Mine yang semakin memperburuk pandangan publik terhadap penyihir. Makanya Katsuto menyarankan agar Tatsuya harus ikut proyek Dione, karena kalau Tatsuya ikut proyek Dione, selain nama Tatsuya akan bersih dari kasus sihir Active Air Mine, Tatsuya juga akan dikenal sebagai pahlawan yang telah memperjuangkan hak-hak penyihir. Miyuki yang sedari tadi duduk di samping Tatsuya mulai memberikan bantahan terhadap argumen Katsuto. Miyuki merasa heran gitu kenapa Katsuto melimpahkan tanggung jawab sebesar itu hanya kepada Tatsuya saja. Padahal untuk mengatasi masalah diskriminasi penyihir dan juga masalah proyek Dione masih banyak orang-orang yang mumpuni di luar sana dan masih banyak juga orang-orang yang punya otoritas lebih tinggi daripada Tatsuya. Terlebih lagi Tatsuya hanya seorang murid SMA gitu yang bisa dibilang masih di bawah umur. Setelah mendengar argumen bantahan Miyuki,
Mayumi mulai ikut campur dalam perdebatan ini dan Mayumi juga mulai memberikan argumen-argumen bantahan kepada Miyuki. Mayumi berkata bahwa berdasarkan pernyataan dari Edward Clark, orang yang harus ikut proyek Dione itu tidak boleh orang lain selain Taurus Silver. Dan Mayumi sudah tahu bahwa identitas asli dari Taurus Silver itu adalah Tatsuya. Makanya Tatsuya mau gak mau pokoknya harus ikut deh proyek Dione, kata Mayumi. Nah, Mari yang sedari tadi cuma nyeletuk-nyeletuk doang, langsung kaget gitu setelah ngedengerin omongan Mayumi. Karena ya wajar, Mari ini adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang masih belum tahu bahwa Tatsuya itu adalah Taurus Silver. Nah, setelah Mayumi ngungkit-ngungkit perihal Taurus Silver, Miyuki pun membalas lagi perkataan Mayumi bahwa meskipun Tatsuya itu adalah Taurus Silver, itu tidak akan menjadi alasan yang valid untuk memaksa Tatsuya supaya ikut proyek Dione karena Tatsuya itu masih di bawah umur. Dan dari sini Miyuki pun menegaskan kepada Katsuto dan kawan-kawan bahwa klan Yotsuba tidak akan pernah mau mengakui Tatsuya sebagai Taurus Silver. Jadi Tatsuya tidak akan pernah diizinkan untuk mengikuti proyek Dione. Mayumi pun jadi kebingungan gitu setelah mendengar jawaban Miyuki ini. Mayumi bingung bukan karena dia gak bisa ngebalas argumen Miyuki, tapi Mayumi bingung karena dia gak bisa seenaknya menentang keputusan dari klan Yotsuba. Terlebih lagi Mayumi gak mau hubungan antara klan Saengusa dengan klan Yotsuba semakin memburuk kalau sampai dirinya terus-menerus memaksa Tatsuya. Nah, karena kesabaran Katsuto ini udah mulai habis, Katsuto pun dengan tegas bertanya untuk yang terakhir kalinya kepada Tatsuya, apakah Tatsuya benar-benar masih ngotot gak mau ikut proyek Dione tanpa memperdulikan nasib komunitas penyihir Jepang yang akan semakin terdiskriminasi. Nah, Tatsuya pun membalas gitu dengan tegas juga bahwa dia tidak akan sudi untuk ikut proyek Dione karena dirinya yakin proyek Dione itu sama sekali bukanlah proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan penyihir. Setelah mendengar penolakan Tatsuya, Katsuto pun akhirnya meminta Tatsuya untuk berduel. Jika Katsuto menang, maka Tatsuya harus menurut untuk ikut proyek Dione. Akan tetapi, jika Tatsuya yang menang, Katsuto akan menuruti apapun keputusan Tatsuya. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Tatsuya pun langsung menerima tantangan Katsuto ini. Selain itu, Tatsuya juga dengan entengnya mempersilahkan Mayumi dan Mari untuk membantu Katsuto jika mereka mau. Mendengar hal ini dari Tatsuya, Mari dengan muka masamnya menganggap bahwa Tatsuya sudah terlalu sombong dengan kekuatannya. Dan Mari yakin Tatsuya akan menyesali semua perkataannya karena Tatsuya telah meremehkan Katsuto, Mayumi, dan juga dirinya. Tatsuya pun membalas perkataan Mari sambil tersenyum tenang bahwa apapun yang akan terjadi nanti di akhir, Tatsuya sama sekali tidak akan menyesal sedikit pun atas semua keputusan yang telah dia ambil. Singkat cerita, setelah mengambil 2 CAD miliknya yaitu Silverhorn Custom Trident dan juga Lancehead, Tatsuya pun keluar dari rumahnya untuk memenuhi ajakan duel dari Katsuto. Miyuki dan Minami turut mengikuti Tatsuya dari belakang. Tatsuya saat itu membawa Katsuto ke area lapangan golf dengan tujuan agar pertarungan mereka ini jadi lebih leluasa gitu dan tidak mengakibatkan kerusakan pada villa Tatsuya. Nah, sedangkan untuk para gadis, untuk sementara waktu mereka memutuskan untuk menonton dulu pertarungan antara Tatsuya dengan Katsuto. Dan singkat cerita, pertarungan antara Tatsuya melawan Katsuto pun akhirnya resmi dimulai. Sementara itu, dari kejauhan, para tentara dari divisi intelijen yang dipimpin oleh Toyama Tsukasa terlihat sedang mengawasi jalannya pertarungan antara Tatsuya melawan Katsuto di balik bayang-bayang pepohonan. Nah, para tentara yang dipimpin oleh Tsukasa ini adalah orang-orang yang telah diutus oleh divisi intelijen untuk menjalankan misi penculikan Tatsuya. Dan untuk sementara waktu, Tsukasa berserta anak buahnya ini akan mengawasi jalannya duel antara Tatsuya melawan Katsuto terlebih dahulu. Dan mereka memilih untuk tetap bersembunyi sambil menunggu kesempatan di mana Tatsuya akan melemah. Nah, Tsukasa berserta semua anak buahnya ini merasa yakin gitu ya, bahwa misi penculikan Tatsuya ini bakalan berjalan sukses karena sama sekali gak terbesit di pikiran mereka skenario di mana Katsuto itu bakalan kalah oleh Tatsuya, sama sekali gak kepikiran gitu. Nah, di sini Tsukasa benar-benar tidak mengambil pelajaran dari kegagalan di misi sebelumnya ya, di mana si Tsukasa ini kan udah gagal akibat kesalahan kalkulasi dan juga rasa optimis yang terlalu berlebihan. Dan kali ini Tsukasa beserta anak buahnya pun akan mengalami kegagalan yang sama karena mereka telah abai untuk mengambil pelajaran dari kegagalan sebelumnya. Oke, balik lagi ke duel antara Tatsuya versus Katsuto. Setelah mengambil jarak satu sama lain, duel antara Tatsuya melawan Katsuto pun resmi dimulai.
Katsuto langsung mengaktifkan sihir Phalanx tipe defense dan mempersilahkan Tatsuya untuk menyerang dirinya terlebih dahulu, seolah-olah Katsuto ini nantang Tatsuya gitu untuk menghancurkan sihir Phalanx tipe defense miliknya. Tatsuya pun tanpa banyak bicara langsung meladeni Katsuto. Tatsuya lalu mengangkat si Edi Silverhorn Trident miliknya dan mulai mendekomposisi seluruh barier-barier berbentuk kubah yang melindungi tubuh Katsuto. Akan tetapi, ternyata sihir dekomposisi Tatsuya sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Katsuto. Ini dikarenakan sihir barier Katsuto terus-menerus merefresh dengan sendirinya tepat setelah sihir barier itu didekomposisi oleh Tatsuya. Dan Tatsuya pun di sini benar-benar mengalami kesulitan menghadapi Phalanx tipe defense milik Katsuto ini. Nah, perlu kalian tahu, Phalanx tipe defense yang saat ini sedang Katsuto gunakan untuk melawan Tatsuya itu merupakan sebuah teknik gabungan dari 3 lapis sihir tipe defense atau 3 lapis anti-magic. Lapisan yang pertama itu ada Zone Interference, yaitu sihir yang mampu mencegah segala jenis aktivasi sihir milik orang lain terkecuali sihir milik Katsuto. Terus lapisan kedua ada Data Fortification, yaitu sihir yang mampu mencegah terjadinya perubahan fenomena yang disebabkan oleh sihir dari musuh. Dan lapisan terakhir adalah Psion Wall atau dinding Psion Phalanx milik klan Jumonji yang terkenal bisa menahan segala macam serangan, baik itu serangan fisik, sihir, gas, bahkan gelombang radiasi. Nah, kolaborasi di antara ketiga sihir inilah yang membentuk sihir Phalanx tipe defense milik Katsuto yang bisa dibilang sebagai sihir tipe defense terbaik yang ada di dunia Mahoka saat itu. Nah, alasan kenapa Tatsuya gak bisa menembus pertahanan dari sihir Phalanx tipe defense ini adalah karena ketiga lapis sihir yang membentuk Phalanx tipe defense ini akan merefresh dengan sendirinya jikalau ada salah satu dari ketiga lapisan itu ada yang hancur. Dan kecepatan refreshnya ini benar-benar setara dengan kecepatan aktivasi sihir dekomposisi Tatsuya. Makanya di sini Tatsuya gak bisa ngedahuluin kecepatan aktivasi sihir Katsuto karena kecepatan mereka ini benar-benar setara gitu. Jadi misalkan Tatsuya ini berhasil ngancurin sihir Psion Wall gitu dengan sihir dekomposisi. Berarti Tatsuya ini masih harus ngancurin 2 lapis sihir lagi, yaitu Data Fortification sama Zone Interference. Nah, terus ketika Tatsuya mulai ngehancurin sihir lapis kedua yaitu Data Fortification, di saat yang bersamaan, Psion Wall yang tadinya udah hancur sama dekomposisi Tatsuya, tiba-tiba udah muncul lagi melapisi tubuh Katsuto. Dan gitu aja terus-terusan ngelooping sampai kiamat gak bakal ada habis-habisnya. Nah, makanya dari sini kita tahu gitu bahwa sihir dekomposisi Tatsuya ini benar-benar tidak kompatibel dengan sihir Phalanx tipe defense milik Katsuto. Di saat Tatsuya sedang fokus mendekomposisi Phalanx tipe defense milik Katsuto, tiba-tiba Katsuto mengambil inisiatif untuk melakukan serangan kepada Tatsuya. Katsuto langsung menembakkan 24 lapis barier ke arah Tatsuya. Dan kali ini serangan yang Katsuto gunakan adalah sihir Phalanx tipe offensive atau tipe menyerang. Tatsuya yang saat itu sedang fokus melakukan serangan kepada Katsuto seketika langsung berhenti menyerang dan memilih untuk menghancurkan ke-24 barier yang sedang meluncur terbang ke arahnya. Dan dalam sekejap, ke-24 barier milik Katsuto pun langsung hancur seketika oleh sihir dekomposisi Tatsuya. Katsuto terlihat tersenyum takjub setelah melihat ke-24 bariernya hancur seketika oleh sihir dekomposisi Tatsuya. Katsuto pun mulai menyadari gitu bahwa Phalanx tipe ofensif atau tipe menyerang miliknya itu benar-benar tidak kompatibel saat melawan sihir dekomposisi Tatsuya. Nah, namun di sini Katsuto juga sadar gitu bahwa sebaliknya saat ini Phalanx tipe defense-nya ini justru memiliki keunggulan terhadap sihir dekomposisi Tatsuya. Dan dari sini Katsuto pun memutuskan untuk mengaktifkan teknik rahasia milik klan Jumonji, yaitu teknik overclocking, karena Katsuto sadar bahwa Tatsuya itu bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Katsuto kemudian duduk sesaat dan mulai fokus untuk mengaktifkan teknik overclocking supaya kekuatan sihir yang dia miliki bisa berkembang pesat. Nah, sebagai tambahan informasi, teknik overclocking adalah sebuah teknik di mana seorang penyihir berusaha untuk mendapatkan kekuatan sihir yang jauh lebih besar atau jauh lebih kuat dengan cara melonggarkan limiter sihir atau pembatas sihir yang ada pada Magic Calculation Area. Perlu kalian tahu, setiap penyihir yang ada di dunia Mahoka itu punya yang namanya limiter atau pembatas yang tertanam di Magic Calculation Area di setiap individu penyihir. Limiter ini bertugas untuk membatasi kekuatan seorang penyihir sehingga penyihir tersebut tidak merusak Magic Calculation Area miliknya ketika si penyihir tersebut menggunakan sihir secara berlebihan.
Nah, untuk masalah limiter ini akan saya bahas nanti kalau udah masuk ke volume 25 ke atas. Soalnya di sana bakalan ada pembahasan tentang limiter yang jauh lebih terperinci. Jadi untuk sekarang kita akan lewatin aja dulu biar videonya ini nggak terlalu kepanjangan. Nah, ketika Katsuto berhasil mengaktifkan teknik overclocking, sekarang Katsuto bisa mengeluarkan potensi kemampuan sihirnya melampaui batas normal. Karena limiter yang membatasi magic calculation area miliknya telah dilonggarkan oleh teknik overclocking. Mungkin kalau saya ibaratin ya, sebelum Katsuto mengaktifkan teknik overclocking, ada kemungkinan Katsuto ini hanya bisa menggunakan 80% dari kekuatan sihirnya, dan gak bisa lebih dari itu, gak bisa lebih dari 80%. Namun, ketika Katsuto mengaktifkan teknik overclocking, Katsuto jadi bisa menggunakan kekuatan sihirnya dari yang awalnya hanya 80% menjadi 90% atau bahkan lebih dari itu. Dan perlu kalian tahu, ketika batasan power seorang penyihir ini dinaikkan meskipun hanya 1%, 1% tersebut itu bisa menghasilkan output power yang jauh lebih kuat. Jadi antara 80% dengan 81% itu udah lumayan signifikan gitu perbedaan powernya. Nah ini apalagi si Katsuto. Kalau Katsuto udah berhasil meningkatkan 10% kekuatan sihirnya, atau dari 80% menjadi 90% atau bahkan lebih, maka bisa dipastikan kekuatan sihir Katsuto ini telah berubah menjadi setingkat monster. Dan pastinya Tatsuya sekalipun bakalan sangat kesulitan untuk mengalahkan Katsuto dalam mode overclocking. Singkat cerita, setelah aktivasi teknik overclocking selesai, Katsuto secara tiba-tiba mengaktifkan sihir akselerasi pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga, badan Katsuto tiba-tiba langsung meluncur ke arah Tatsuya dengan kecepatan tinggi layaknya sebuah tembakan meriam. Katsuto meluncur ke arah Tatsuya sambil melapisi tubuhnya dengan sihir palang tipe defense berbentuk bola yang mengelilingi seluruh tubuh Katsuto. Melihat Katsuto melakukan manuver serangan, rupanya Tatsuya sama sekali gak ngehindar dan Tatsuya lebih memilih untuk menghadapi serangan meriam Katsuto ini secara langsung. Tatsuya kemudian mengangkat tangan kirinya dan menembakkan sihir Gram Demolition ke tubuh Katsuto yang saat itu sedang meluncur ke arah Tatsuya. Nah, sihir Gram Demolition Tatsuya telah berhasil menghancurkan 3 lapis sihir dari palang tipe defense milik Katsuto, yaitu Zone Interference, sihir akselerasi, dan juga barrier berbentuk seperti bola tadi. Akan tetapi, sesaat setelah ketiga lapis sihir Katsuto itu hancur oleh Gram Demolition, rupanya 3 lapis sihir itu telah berhasil beregenerasi kembali atau merefresh sepenuhnya dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat. Sehingga upaya Tatsuya untuk menghentikan Katsuto dengan sihir Gram Demolition pun telah gagal total dan tubuh Katsuto masih terus melesat ke arah Tatsuya. Singkat cerita, tubuh Katsuto yang dilapisi oleh palangs ini sudah hampir menabrak Tatsuya. Karena jaraknya udah terlalu dekat, Tatsuya hanya bisa mendekomposisi sihir barrier yang melapisi tubuh Katsuto saja, dan Tatsuya sama sekali gak sempat mendekomposisi 2 sihir lapis sisanya, yaitu sihir data fortification sama sihir akselerasi. Sehingga Katsuto pun berhasil menubruk bahu Tatsuya dengan bahu miliknya. Tatsuya pun langsung jatuh ke tanah karena menerima damage yang cukup besar. Di sini, Katsuto sengaja untuk tidak langsung membombardir Tatsuya yang saat itu sedang terjatuh ke tanah. Dan Katsuto lebih memilih untuk menunggu Tatsuya supaya bangkit terlebih dahulu, seolah-olah Katsuto ini ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa mengalahkan Tatsuya tanpa harus terburu-buru. Setelah melihat Tatsuya bangkit lagi, Katsuto kemudian bersiap-siap lagi untuk mengulangi teknik serangan yang sama seperti yang baru aja dia lakukan, yaitu teknik meriam manusia tadi. Dan blesat, Katsuto pun kembali melesat menuju ke arah Tatsuya sambil melapisi tubuhnya dengan palang tipe defense. Nah, sekarang karena Tatsuya ini udah kapok gak mau ngerasain serangan Katsuto lagi, kali ini Tatsuya memilih untuk menghindari serangan Katsuto. Tatsuya kemudian mengambil beberapa langkah kecil ke arah samping agar dia bisa menghindari serangan Katsuto. Akan tetapi, di saat Tatsuya berusaha untuk menghindar, Katsuto secara tiba-tiba malah memperbesar dan memperluas sihir barrier yang menyelimuti tubuhnya. Alhasil, Tatsuya yang saat itu berusaha menghindar pun masih tertabrak oleh barrier Katsuto. Dan sekali lagi Tatsuya pun terbaring di tanah karena menerima hantaman dari barrier Katsuto. Di saat Tatsuya sedang terbaring di tanah, Katsuto dengan gesit memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjak kepala Tatsuya dengan kaki kanannya. Dan kaki kanan Katsuto ini sudah dilapisi dengan sihir palangs. Untungnya Tatsuya berhasil menghindari injakan kaki Katsuto ini di detik-detik terakhir. Akan tetapi combo serangan Katsuto tidak berhenti sampai di situ. Sesaat setelah Tatsuya berhasil menghindari injakan kaki Katsuto,
Kasuto ternyata sudah menyiapkan sebuah tinju yang sudah dilapisi dengan sihir palangs. Dan untungnya lagi, Tatsuya berhasil mendekomposisi tinju berlapiskan palangs milik Kasuto itu, sehingga saat itu Tatsuya hanya perlu menangkis tinju Katsuto saja. Tapi ternyata, meskipun tinju Katsuto ini tidak dilapisi dengan palangs, power yang dimiliki oleh tinju Katsuto ini benar-benar sangat berbobot, sampai-sampai Tatsuya pun terdorong beberapa meter setelah menangkis tinju dari Katsuto tersebut. Nah, dari sini, apakah kalian mengira combo dari serangan Katsuto ini hanya berhenti sampai di situ? Tentu tidak, Ferguso. Di sini, Katsuto benar-benar udah gak ngasih kesempatan apapun lagi untuk Tatsuya. Ketika Tatsuya masih berada di udara karena terdorong oleh power dari tinju Katsuto, Katsuto rupanya sudah mempersiapkan serangan andalan miliknya lagi, yaitu serangan meriam manusia untuk yang ketiga kalinya. Karena saat itu Tatsuya masih ada di udara akibat dari tinju Katsuto, Tatsuya jadi tidak bisa menghindari serangan Katsuto karena dia tidak memiliki pijakan untuk mengambil momentum. Dan pada akhirnya, Tatsuya pun terkena serangan meriam Katsuto secara total. Pada saat itu, Tatsuya pun langsung terpelanting sejauh 10 meter karena terkena serangan meriam Katsuto ini. Nah, karena saking besarnya damage yang Tatsuya terima saat itu, Tatsuya pun terlihat terbatuk-batuk sambil memuntahkan darah dari mulutnya akibat dari serangan meriam Katsuto ini. Melihat adegan ini, Miyuki sebenarnya agak panik gitu melihat kondisi Tatsuya yang begitu parah. Namun, Miyuki berusaha untuk tetap menahan diri karena dia percaya sama Tatsuya ini pasti bakalan bisa ngalahin Katsuto apapun yang terjadi. Di lain sisi, Mayumi dan juga Mari mulai terlihat panik dan mereka berdua mencoba untuk berteriak kepada Katsuto supaya Katsuto berhenti menyerang Tatsuya. Namun, Katsuto sama sekali tidak mendengarkan teriakan Mayumi dan Mari. Katsuto tanpa ampun langsung mengaktifkan sihir palangs tipe ofensif dan menembakkan sekitar 32 lapis barrier untuk menghancurkan tubuh Tatsuya yang saat itu masih terbaring di tanah. Akan tetapi, tiba-tiba ke-32 barrier yang hendak menggeprek tubuh Tatsuya itu langsung hilang seketika, dan semua itu terjadi pastinya karena sihir dekomposisi Tatsuya. Sekali lagi, Katsuto sangat kaget gitu melihat hal ini. Dia tidak menyangka ternyata Tatsuya masih punya kekuatan untuk terus bertarung meskipun Katsuto udah menyerang dia habis-habisan. Selain itu, Katsuto juga tidak lagi melihat noda darah yang ada di tubuh Tatsuya. Dia pun sadar, rupanya Tatsuya udah mengaktifkan sihir regrowth sehingga kondisi tubuhnya kembali pulih seperti semula. Nah, setelah berhasil memberikan rentetan serangan telak kepada Tatsuya, Katsuto pun memutuskan untuk menghentikan combo serangannya itu. Dan sekarang Katsuto memilih untuk mengaktifkan sihir palangs tipe defense sambil menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Tatsuya. Nah, sementara itu, Tatsuya yang saat itu udah babak belur karena terus-terusan ditubruk sama Katsuto, mulai menunjukkan muka serius seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia gak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu andalannya untuk ngalahin Katsuto. Tatsuya pun kemudian mengangkat si Edi-nya dan mengarahkannya kepada Katsuto. Akan tetapi si Edi yang dia gunakan kali ini bukanlah Silverhorn Trident, melainkan si Edi khusus yang disiapkan untuk mengaktifkan sihir Baryon Lance, dan si Edi ini diberi nama Lance Head. Dari luar, Lance Head ini berbentuk seperti pistol yang memiliki embel-embel seonggok besi yang terlihat seperti bayonet ya. Well, meskipun tampilannya ini kayak main-main, tapi kita semua tahu ya, sihir yang dihasilkan oleh Lance Head ini bukanlah main-main. Ketika Katsuto melihat Tatsuya mengaktifkan Lance Head, Katsuto ini tiba-tiba mendapatkan firasat buruk gitu bahwa serangan yang akan dihadapi kali ini akan jauh lebih berbahaya dari serangan sebelumnya. Nah, pada saat itu Katsuto pun merasa bimbang gitu apakah dia harus menghindari serangan Tatsuya atau enggak. Dan pada akhirnya Katsuto pun memutuskan untuk menghindar. Akan tetapi, karena Tatsuya menarik pelatuk Lance Head lebih cepat dari gerakan menghindar Katsuto, pada akhirnya Katsuto pun gak bisa mengelak dari sebuah serangan kilat yang dilancarkan oleh Tatsuya, yang mana serangan kilat ini telah berhasil memutuskan lengan kiri Katsuto. Katsuto pun terlihat meringis kesakitan setelah menerima serangan kilat ini. Katsuto dan juga orang-orang yang menonton fenomena ini sama sekali gak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi karena saking cepatnya serangan yang dilakukan oleh Tatsuya. Dan ini dia, akhirnya di sini kita semua bisa menyaksikan sihir mematikan secepat kilat yang digunakan oleh Tatsuya yang tak lain adalah Baryon Lance. Sihir Baryon Lance ini adalah sebuah sihir yang mampu menghasilkan sebuah serangan berupa neutron beam. Neutron beam ini dihasilkan dari proses pendekomposisian seonggok besi tadi dengan cara mendekomposisi seluruh ikatan pada elektron
dan juga pada inti atom yang ada pada besi tersebut, sehingga elektron berubah menjadi lepton elektron, sedangkan proton dan neutron bersatu menjadi baryon. Setelah itu, dengan menerapkan teori FAE, lepton dan baryon langsung digabungkan dengan sihir tipe convergence, sehingga besi yang pada awalnya terlihat seperti besi biasa, sekarang telah berubah menjadi sebuah kepingan baryon. Selanjutnya, Tatsuya pun menerapkan teori FAE lagi dengan mengaktifkan sihir tipe rilis, sehingga piringan baryon ini langsung meluncur ke arah target dengan kecepatan 10.000 km per second. Dan pada saat itu pula, Tatsuya langsung mengaktifkan sihir regrowth, sehingga resiko tersebarnya gelombang radiasi bisa digagalkan, dan si onggok besi pun kembali ke posisi sedia kala. Oh ya, by the way, terputusnya tangan Katsuto ini merupakan hasil alami dari efek terkena serangan baryon lance ya, dan bukan karena mengalami perubahan fenomena oleh sihir. Makanya meskipun Tatsuya mengaktifkan sihir regrowth pada si onggok besi tadi, tangan Katsuto masih tetap dalam keadaan terputus. Nah, di sini sekali lagi kita telah melihat kehebatan Tatsuya ya, di mana Tatsuya telah berhasil mengeksekusi sihir baryon lance yang terdiri dari 4-5 tahapan dalam kurun waktu kurang dari 1 detik. Selain itu, serangan yang diluncurkan oleh baryon lance ini juga benar-benar sangat-sangat luar biasa cepat, yaitu sekitar 10.000 km per second. Kita hitung-hitungan aja di sini ya. Kalau misalkan Katsuto saat itu berjarak 10 meter dari Tatsuya, sihir baryon lance ini mampu mencapai tubuh Katsuto dalam kurun waktu 0,00001 detik. Dan pastinya akan sangat sulit bagi Katsuto untuk menghindari serangan dengan kecepatan super ini. Nah, tapi di balik kegagahan dari sihir baryon lance ini, Tatsuya tidak bisa mengaktifkan sihir baryon lance ini secara terus-menerus karena sihir ini benar-benar sangat membebani magical coordination area Tatsuya ya, karena proses-prosesnya ini terlalu kompleks. Oke, kembali ke cerita. Setelah tangan Katsuto terputus, Tatsuya pun dengan kalemnya berjalan menuju ke arah Katsuto seperti seorang pemenang, sambil menodongkan lance head ke arah jantung Katsuto. Setelah itu Tatsuya pun meminta Katsuto untuk segera menyerah. Tatsuya menjelaskan bahwa Katsuto sama sekali tidak akan punya kesempatan untuk menang melawan baryon lance miliknya. Katsuto pun hanya terdiam meringis kesakitan. Melihat kejadian tak terduga ini, Mayumi benar-benar panik saat melihat kondisi menyedihkan Katsuto. Pada saat itu juga, Mayumi dengan refleks langsung mengaktifkan si Edi-nya dengan bermaksud untuk menyerang Tatsuya. Akan tetapi usaha Mayumi ini gagal karena si Edi Mayumi sama sekali tidak bisa menginput perintah apapun karena Miyuki sudah mengaktifkan sihir freezegram terlebih dahulu. Jadi mau ngaktifin si Edi pun udah gak berfungsi. Nah, karena Mayumi ini gak mau kalah dari Miyuki, Mayumi pun masih terus berusaha untuk mengaktifkan sihir. Kali ini Mayumi berusaha mengaktifkan sihir Dry Meteor tanpa menggunakan si Edi. Setelah panjang-panjang komat kamit baca mantra, ternyata Mayumi masih gak bisa mengaktifkan sihirnya karena Miyuki ternyata udah ngaktifin zone interference. Zone interference Miyuki ini benar-benar sangat kuat sampai-sampai penyihir Excalibur Mayumi pun langsung tidak bisa berkutik karena sihirnya sama sekali gak bisa diaktifkan. Sementara itu, Mari yang sepenuhnya tahu bahwa dia gak akan bisa mengaktifkan sihir di bawah pengaruh zone interference Miyuki, Mari secara diam-diam mulai berniat untuk menyerang Miyuki dengan sebuah pisau. Namun usaha Mari juga gagal total, karena di sana masih ada Minami yang sedari tadi terus setia mengawal Miyuki. Minami dengan sigap langsung menodongkan sebuah pistol tepat ke arah wajah Mari dan meminta Mari untuk jangan berbuat macam-macam terhadap Miyuki. Dengan begini, Mayumi dan juga Mari telah berhasil dinetralkan. Nah, meskipun udah jelas nih kelompok Katsuto ini udah kalah telak, tiba-tiba Mayumi dan Mari malah meneriaki Katsuto gitu supaya terus bangkit dan jangan mau menyerah kepada Tatsuya. Mayumi dan Mari menyangka sehebat apapun sihir baryon lance milik Tatsuya pasti akan bisa diblok dengan sihir neutron barrier milik Katsuto. Women. Akan tetapi semua omongan dari Mayumi dan Mari ini udah gak dipeduliin sama Katsuto. Karena seperti yang udah saya sebutin tadi, sihir barrier Phalanx milik klan Jumonji itu merupakan barrier yang tahan terhadap segala macam serangan, baik itu serangan fisik, serangan sihir, gas maupun gelombang radiasi. Yang berarti Phalanx milik klan Jumonji juga punya karakteristik layaknya neutron barrier tadi. Nah, sebagai tambahan informasi, neutron barrier ini adalah salah satu dan satu-satunya jenis barrier yang mampu menahan serangan dari neutron beam.
Makanya di sini Mayumi sama Mari ini dari tadi teriak-teriak ke Katsuto gitu supaya Katsuto pakai neutron barrier gitu buat ngadepin Baryon Lance milik Tatsuya. Akan tetapi kan kenyataannya Katsuto masih terkena serangan dari Baryon Lance meskipun sudah memakai neutron barrier, yang berarti neutron barrier sekalipun tidak akan bisa melindungi Katsuto dari Baryon Lance milik Tatsuya. Mengingat Tatsuya ini kan punya sihir dekomposisi yang bisa aja dengan mudah menghancurkan neutron barrier milik Katsuto. Katsuto tahu betul bahwa Phalanx miliknya tidak akan bisa menang melawan Baryon Lance milik Tatsuya, dan dengan demikian Katsuto pun mengakui kekalahannya. Sementara itu, Tsukasa beserta anak buahnya yang sedari tadi menonton pertarungan sengit antara Tatsuya melawan Katsuto dibuat kaget setengah mati setelah melihat kekalahan Katsuto. Dan sekali lagi, perhitungan yang telah dilakukan Tsukasa ternyata melenceng lagi. Dan hal ini benar-benar membuat mental Tsukasa semakin drop dan sangat ketakutan melihat Tatsuya. Sampai-sampai Tsukasa ini benar-benar ingin kabur dan gak mau peduli lagi dengan misi yang sedang dia emban. Akan tetapi karena Tsukasa ini tidak bisa melawan atasannya, Tsukasa pun berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikannya di hadapan anak buahnya. Tsukasa kemudian membangun kembali pikiran positifnya dan setelah itu dia mulai menyusun ulang rencana di mana Tsukasa berencana untuk menyerbu Tatsuya secara langsung. Gila. Tsukasa yakin Katsuto, Mayumi, dan juga Mari akan membantunya untuk melawan Tatsuya sehingga Tsukasa berpikir optimis bahwa dia masih ada kesempatan untuk menangkap Tatsuya. Nah, akan tetapi sebelum Tsukasa mengeksekusi rencana dadakannya ini, sebuah cahaya yang entah dari mana datangnya tiba-tiba mengurumuni anak-anak buah Tsukasa. Dan sebagian besar dari anak-anak buah Tsukasa pun langsung tertidur pula seolah-olah mereka semua terhipnotis oleh cahaya ini. Gak hanya diserang oleh cahaya hipnotis, anak-anak buah Tsukasa juga tiba-tiba terkena serangan berupa sambaran-sambaran petir dan juga ledakan dari dalam tanah dan membuat anak-anak buah Tsukasa tumbang satu persatu. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah sadar gitu ya bahwa sihir-sihir yang lagi nyerang anak-anak buah Tsukasa ini semuanya berasal dari sohib-sohib Tatsuya ya. Untuk cahaya penghipnotis tadi atau yang bisa disebut dengan Hypno Eye, itu adalah sihir yang diaktifkan oleh Honoka. Sedangkan sihir petir dan juga ledakan dari dalam tanah tadi adalah sihir Thunder Spawn dan Earth Splitter yang diaktifkan oleh Mikihiko. Melihat anak-anak buahnya tumbang satu persatu, Tsukasa hanya bisa lari terbirit-birit karena dia benar-benar gak tahu apa yang sedang terjadi terhadap anak buahnya. Nah, ketika Tsukasa berusaha untuk kabur, jalur pelarian atau jalur kabur yang akan Tsukasa lewati ternyata udah diblokir oleh Erika. Tsukasa pun sadar bahwa ternyata anak-anak buahnya ini telah dikalahkan oleh Erika dan kawan-kawan. Dari sini Tsukasa pun langsung memulai acting gitu sambil meminta Erika untuk segera menyingkir dari hadapannya, sambil beralasan bahwa Erika telah mengganggu pelaksanaan misi yang sedang dilakukan oleh pihak divisi intelijen. Tsukasa kemudian mengancam Erika bahwa Erika dan juga teman-temannya akan mendapatkan sanksi berat karena telah mengganggu pelaksanaan misi yang sedang dilakukan oleh pihak divisi intelijen. Akan tetapi Erika hanya tersenyum kecut mendengar ocehan Tsukasa ini. Bukannya takut, Erika justru malah membalikan kata-kata Tsukasa sambil mengancam Tsukasa bahwa orang yang akan diberi sanksi justru adalah Tsukasa karena Tsukasa telah melakukan tindak kriminal berupa operasi ilegal sambil membawa senjata api di tempat umum tanpa seizin dari pihak kepolisian. Erika saat itu sudah membawa para pasukan SMAT yang merupakan murid-murid dari Dojo Chiba sebagai bala bantuan untuk membantu Tatsuya. Erika sama sekali gak nyangka gitu bahwa musuh Tatsuya itu ternyata orang yang sama dengan orang yang telah menculik Shina. Dan dengan begini Erika pun yakin gitu bahwa tamu merepotkan yang dimaksud oleh Miyuki sebelumnya itu adalah Tsukasa dan juga anak-anak buahnya. Tsukasa yang kebohongannya ini udah terlanjur kebongkar, Tsukasa pun gak punya pilihan lain selain kabur. Tsukasa berusaha kabur dengan mengaktifkan sihir tipe gerak untuk bisa melewati Erika. Akan tetapi, Erika dengan sigap langsung mengayunkan pedangnya ke arah Tsukasa. Melihat ayunan pedang Erika menerjang cepat ke arahnya, Tsukasa langsung mengaktifkan sihir barrier andalannya dengan maksud untuk menahan serangan tersebut. Seketika bentrokan antara ayunan pedang Erika dengan barrier Tsukasa pun tak bisa dihindari. Dan ternyata pedang Erika langsung patah setengahnya akibat adu mekanik melawan sihir barrier Tsukasa. Tsukasa ini sempat berpikir gitu untuk mengambil jalur kabur yang berlawanan dari Erika. Akan tetapi jalur tersebut sudah diblokir oleh Leo. Di sini Tsukasa pun benar-benar kebingungan gitu karena dia gak bisa kabur kemana-mana. Ketika Tsukasa sedang kebingungan mencari jalan kabur, Erika yang saat itu pedangnya udah patah mulai kembali menyerang sambil mengayunkan pedangnya ke arah Tsukasa.
Tsukasa hanya tersenyum girang melihat serangan Erika ini karena Tsukasa mengira Erika itu adalah orang yang bodoh yang tidak bisa mengukur panjang pedangnya sendiri. Akan tetapi pikiran naif dari Tsukasa ini berbuah pahit bagi Tsukasa. Di sini Erika rupanya menggunakan teknik rahasia Kirikage seperti yang ada di movie Mahoka, yang mana teknik ini adalah sebuah teknik rahasia milik klan Chiba yang mampu memotong tubuh psion atau psion body milik seseorang. Dan pada saat itu juga Tsukasa merasakan bahwa tubuhnya ini tiba-tiba menjadi lemas, dan lambat laun Tsukasa pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Dengan begini, Tsukasa dan juga anak-anak buahnya yang berencana untuk menculik Tatsuya telah berhasil dikalahkan oleh sekelompok bocah-bocah SMA. Oke, kembali lagi ke lokasi pertarungan Tatsuya dan kawan-kawan. Setelah Katsuto resmi mengaku kalah, Tatsuya pun mengaktifkan sihir regrowth pada tubuh Katsuto sehingga lengan kiri Katsuto yang sudah putus kembali seperti semula. Setelah itu, Tatsuya pun meminta Katsuto untuk jangan pernah membujuknya lagi untuk ikut proyek Dione. Nah, karena Katsuto ini adalah man of word, Katsuto pun berjanji bahwa dia tidak akan memaksa Tatsuya untuk ikut proyek Dione. Nah, di sini melihat sikap Tatsuya yang terus-menerus menolak gak mau ikut proyek Dione, Mayumi pun mulai kesal gitu dengan sikap Tatsuya ini, dan secara tiba-tiba Mayumi langsung berteriak kepada Tatsuya sambil bertanya-tanya gitu, kenapa Tatsuya sebegitu keras kepalanya gak mau ikut proyek Dione. Padahal Tatsuya itu seharusnya bangga bahwa dia telah ditunjuk sebagai perwakilan dari Jepang untuk menyelamatkan umat manusia. Ngambek nih di sini Mayumi ya. Nah, setelah mendengar komplainan Mayumi, Tatsuya sama sekali tidak merasa terganggu sedikit pun. Tatsuya kemudian menjawab dengan tenang bahwa dirinya tidak akan pernah sudi mengikuti proyek Dione karena Tatsuya sudah tahu betul bahwa proyek Dione itu bukanlah sebuah proyek yang ditujukan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Akan tetapi proyek Dione itu hanyalah sebuah proyek konspirasi di mana Edward Clark berusaha untuk mengasingkan penyihir-penyihir kuat dari bumi karena Edward Clark menganggap mereka sebagai ancaman untuk USNA. Meskipun udah dijelasin baik-baik sama Tatsuya, Mayumi masih kekeh pengen Tatsuya untuk ikut proyek Dione dengan alasan Mayumi nggak mau Tatsuya kehilangan tempat yang disebut rumah karena nantinya Tatsuya ini akan diisolasi dan diasingkan oleh seluruh warga Jepang kalau sampai Tatsuya menolak untuk ikut proyek Dione. Mayumi yakin ketika Tatsuya menolak ajakan proyek Dione, semua masyarakat Jepang akan menyalahkan Tatsuya dan Tatsuya dipastikan tidak akan memiliki tempat yang dianggap sebagai rumah lagi kalau sampai hal itu terjadi. Nah, ketika Mayumi masih kekeh terus maksa Tatsuya untuk ikut proyek Dione, dari kejauhan Erika, Mikihiko, Leo, dan juga Honoka tiba-tiba berteriak kepada Mayumi bahwa selama Tatsuya punya Erika dan kawan-kawan tidak akan pernah membiarkan Tatsuya terisolasi di negerinya sendiri. Nah, melihat Erika dan kawan-kawan yang lantang membela Tatsuya di hadapan Katsuto dan kawan-kawan, Katsuto hanya bisa tersenyum sambil berkata kepada Tatsuya bahwasanya Katsuto sangat iri kepada Tatsuya karena Tatsuya memiliki sahabat-sahabat yang baik seperti Erika dan kawan-kawan. Oh iya, sebenarnya Mizuki sama Shizuku juga ikut ya, cuma mereka ini ketinggalan aja di belakang. Nah, singkat cerita, Erika dan kawan-kawan pun menghampiri kelompok Tatsuya dan juga kelompok Katsuto. Dan Leo yang kebetulan saat itu sedang membopong Tsukasa langsung menggeletakkan Tsukasa tepat di samping Katsuto. Wajah Katsuto langsung merengut gitu ketika dia melihat sosok Tsukasa yang sedang pingsan. Dan dari situ kemungkinan Katsuto pun udah sadar gitu bahwa dirinya ini emang telah dimanfaatkan oleh Tsukasa. Singkat cerita lagi, Katsuto pun memutuskan untuk segera pergi dari hadapan Tatsuya. Dan sambil membawa tubuh Tsukasa yang pingsan, Katsuto pun pergi menuju mobilnya sambil diikuti oleh Mayumi dan juga Mari meninggalkan Tatsuya dan kawan-kawan. Dengan begini, kelompok Katsuto mau gak mau harus pulang dengan tangan hampa. Miyuki yang melihat happy ending ini bersama Tatsuya dan juga sahabat-sahabatnya benar-benar tak kuasa membendung air mata kebahagiaannya karena pada akhirnya satu masalah besar yang telah membebani Tatsuya akhirnya telah terselesaikan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan langsung masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari hamba Tuhan. Nih buat ngopi bang, siap diterima kopinya dan makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari Muhammad Ragil, Igor versus Tatsuya, kuatan mana bang sihirnya? Sihir apanya dulu nih maksudnya? Kalau sihirnya sihir tipe sistematis, jelas Igor lebih kuat dari Tatsuya. Tapi kalau misalnya yang dibandingin itu Tuman Bomba sama Material Burst, jelas Material Burst ini punya kekuatan destruktif yang jauh lebih kuat daripada Tuman Bomba.
Terus masih dari Muhammad Ragil, mau nanya lagi bang, kalau lihat karakter developmentnya Mayumi, sebenarnya dia ini suka sama Tatsuya atau enggak sih? Ya jelas, Mayumi ini suka sama Tatsuya ya. Cuma cintanya Mayumi ke Tatsuya ini gak lebih besar dari rasa tanggung jawabnya Mayumi kepada Ten Master Clans. Dan Mayumi ini benar-benar mirip lah sama Katsuto yang memang punya prinsip untuk selalu siap mengorbankan apapun demi kepentingan komunitas penyihir. Jadi cintanya Mayumi ke Tatsuya itu tidak akan melebihi tanggung jawabnya kepada Ten Master Clans. Dan seperti biasa, makasih banyak bro buat sawerannya. Next lagi ada dari Itosh. Kenapa waktu rapat Ten Master Clans, Maya gak bilang Tatsuya itu penyihir strategis? Dan tujuan Dione itu untuk ngebuang Tatsuya ke planet tersebut? Agak pusing ya. Sebenarnya, walaupun Maya ini gak ngasih tahu para tetua klan bahwa Tatsuya itu adalah penyihir strategis, ini bisa dipastiin gitu bahwa semua tetua klan yang ada di Ten Master Clans itu udah pada tahu bahwa Tatsuya itu adalah penyihir tingkat strategis, jadi udah gak perlu dikasih tahu lah. Cuma para tetua klan itu justru lebih memilih untuk diam gitu karena klan Yotsuba sendiri masih belum punya niat untuk mengumumkan ke khalayak umum perihal status Tatsuya sebagai penyihir tingkat strategis. Jadi para tetua klan itu menghormati keputusan klan Yotsuba lah. Dan akan berabe juga sih kalau sampai masyarakat tahu Tatsuya itu adalah penyihir tingkat strategis. Bakalan makin chaos tuh dunia. Terus apakah tujuan proyek Dione ini untuk ngebuang Tatsuya keluar angkasa? Jawabannya yes. Si Edward, yaitu orang yang nyetusin proyek Dione, tahu Tatsuya itu adalah penyihir tingkat strategis pengguna sihir material burst. Makanya si Edward ini nyetusin proyek Dione supaya dia bisa ngebuang Tatsuya keluar angkasa, karena Edward udah nganggap Tatsuya ini sebagai ancaman bagi USNA. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Selanjutnya ada dari Rialf. Thanks Min, telah rajin bikin konten Mahoka. Semoga lu bisa bahas ini sampai volume terakhir. Siap, doain aja ya. Semoga saya kedepannya bisa terus rajin upload. Dan by the way, makasih banyak bro buat sawerannya ya. Lumayan gede nih. Selanjutnya ada dari Bronze. Semangat ya bro garap videonya. Siap bos. Dan makasih banyak juga buat sawerannya ya. Terus masih ada lagi dari Ahmad Ihsan. Sehat selalu dan semangat terus bang bahas Mahokanya. Siap, makasih banyak buat doanya dan makasih banyak juga buat sawerannya. Next ada dari simpnya Erika. Min, gue gregetan sama keluarga saya Musa. Itu wajar ya, saya juga kesel kok. Orang-orang dari klan Sengosa ini sebenarnya pinter-pinter, tapi mereka ini gak cerdas gitu. Apalagi di volume 23 ini nih. Gemes banget saya ya. Oh ya, by the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan saweran terakhir ada dari Joko Abdul Tholib. Saat Miyuki matanya berkaca-kaca ngelihat ketulusan hati Erika dan kawan-kawan khawatir pada Tatsuya, aku tersentuh bang. Gimana perasaanmu di adegan itu bang? Jujur aja sih, pas saya baca adegan itu di novel, saya sampai nangis 2 kali ya. Nangis 2 kali. Soalnya itu kerasa banget gitu di hati tuh kayak ada merinding-merindingnya gitu ya. Nah, terus pas nonton kemarin, nonton video sendiri, saya nangis juga gitu karena ternyata lumayan kena juga gitu ya. Ya, pokoknya adegan itu benar-benar ngena banget lah buat saya ya. Dan oh ya, seperti biasa makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk sesi saweria kali ini, dan sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak banget buat kalian-kalian yang udah ikhlas nyawer, dan kalian-kalian juga yang udah setia nonton video-video dari channel ini sampai habis. Saya cukupkan sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya.